Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan, yaitu langsung saja kita bahas. Pertama, pembahasan 1. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. 2. Jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan wajib, pungutan yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa loh dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya, saat kamu bayar pajak, kamu nggak akan merasakan keuntungan apa-apa. Misalnya uang tabungan kamu bertambah gitu. Tapi jangan mentang-mentang nggak dapat imbalan langsung terus kamu nggak mau bayar pajak. Awas, bisa didenda atau bahkan dipidana nanti kamunya. Pajak yang kamu bayar itu bakal kamu nikmatin dalam bentuk pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Contohnya ya seperti pembangunan MRT. Lalu selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak sangat vital bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi pajak, kita akan menyadari mengapa pajak punya banyak peranan penting. Artikel kali ini mencoba untuk kembali mengingatkan mengapa wajib pajak harus patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari membayar pajak hingga menyampaikan SPT. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi 4, yakni fungsi anggaran, fungsi restribusi, pendapatan, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas. Nah, sebelum kita mengulas tentang 4 fungsi pajak tersebut, ada baiknya untuk kembali mengingat pengertian pajak. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya membayar pajak. Mulai dari kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, hingga barang yang dibeli, itu semua tergolong dalam kewajiban wajib pajak. Bentuk pajak memang bermacam-macam dan mungkin akan terkesan membebani, namun jangan salah, pajak ini mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Pada dasarnya, pajak lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur jalan dan pembangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Kemudian, pajak menjadi salah satu sumber mendapatkan negara yang digunakan untuk pembangunan maupun untuk keperluan negara lainnya. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pajak. Fungsi anggaran, yaitu pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Fungsi mengatur, pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi stabilitas, pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari peningkatan roda ekonomi masyarakat. Fungsi restribusi pendapatan, pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Contohnya dengan menambah lapangan pekerjaan baru. Lalu 2. Pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Lantas bagaimana pajak ke depannya? Selanjutnya, perpajakan di berbagai negara pasti mengalami
reformasi demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perpajakan di Indonesia telah mengalami 4 kali periode reformasi demi membangun fondasi perpajakan dan perekonomian yang kuat. Periode pertama reformasi dimulai di tahun 1983 yang mengubah mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dari official assessment ke self-assessment. Perubahan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam iklim perpajakan di Indonesia. Ya, selanjutnya salah satu wujud reformasi pada periode ini adalah pembentukan kantor wilayah DJP serta segmentasi kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan wajib pajak. Kemudian kedepannya mungkin diperlukan informasi terkait integrasi perpajakan dalam berbagai lini atau sektor. Integrasi sistem perpajakan terutama di sektor barang dan jasa menjadi urgensi pasca pandemi ini. Hal ini untuk memudahkan pengawasan transaksi serta tracing aspek perpajakan dalam setiap transaksi, serta pengawasan terhadap kegiatan wajib pajak menghadiri tax planning dan tax avoidance di tengah digitalisasi perekonomian. Salah satu teknologi yang menjanjikan digunakan kedepannya adalah teknologi blockchain, sebuah buku besar terdesentralisasi untuk mengintegrasi berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Saat ini masyarakat mungkin mengetahui teknologi blockchain sebagai basis teknologi dalam dunia kriptokurrensi, terutama Bitcoin dan Ethereum. Sebagai sebuah buku besar tersendiri, teknologi blockchain potensial untuk digunakan dalam menyimpan database wajib pajak, data modul penerimaan negara, serta melacak transfer pricing. Urgensi selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki ketimbang kontribusi serta usaha terhadap penerimaan pajak dengan kontribusi terhadap PDB. Misalnya menurut Kepala BKR Fabrio Katribu, kontribusi sektor real estate terhadap penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar 6,77%, sedangkan kontribusi terhadap PDB mencapai 14% pada tahun yang sama. Kontribusi sektor perdagangan sebesar 13,6% terhadap PDB dan 18,67% terhadap pajak. Ketimbang kontribusi ini perlu dikaji apakah beban pajak yang dibebankan kepada setiap sektor telah memenuhi asas keadilan pajak atau fairness. Ya, pemerintah nantinya juga perlu mengevaluasi belanja perpajakan, terutama yang dikeluarkan semasa pandemi ini. Sebagian besar belanja pajak dikeluarkan untuk membiayai dunia usaha dan fasilitas di bidang PPN. Kedepannya pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang bagaimana belanja perpajakan yang tepat sasaran sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan, apakah mampu menyerap tenaga kerja, mampu memperluas basis pajak, ataukah mampu mengurangi debt weight loss perekonomian sehingga belanja yang dilakukan tetap efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan membahas soal esai dari perpajakan, yaitu nomor 1 soal esai. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya A. Penggantian atau imbalan berkenan dalam pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena penglihatan harta. Perbedaan yang penting antar wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan di luar negeri, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak padan. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan sebagai saran untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Contoh penerapan aplikasinya yaitu WPDN terbagi 2. Penghasilan luar negeri, contoh gaji, dikenakan PPh asal negara. Menghasilkan dalam negeri, contoh gaji atau hadiah dari gaji ini dikenakan PPh 21 bersifat non-final, dan dari hadiah dikenakan PPh 4 ayat 2 bersifat final. Selanjutnya soal yang kedua, soal esai, jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkan pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar. Pengenaan pajak tentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun perpajakan. PPh final ini tidak akan dihitung kembali dalam surat pemberitahuan tahunan, seperti dengan penghasilan lainnya yang tidak final, untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Cara pelaporan PPh final yaitu penghasilan dari wajib pajak akan terbagi menjadi 2, penghasilan yang menjadi objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Alasan penerapan PPh final dalam sistem ini dapat memastikan pengenaan pajak atas suatu penghasilan benar-benar dilakukan secara terpisah hingga akhir dan untuk menyederhanakan mekanisme pungutan pajak pada objek-objek tertentu. Soal yang ketiga, soal PPh 21, yaitu A. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dan mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokoknya 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran Piusya perusahaan dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istri bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma akan menerima bonus sebesar 50 juta. B. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pemeran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasikan dan dibayarkan pada akhir bulan. C. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja.
Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3 juta US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Para Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15. Diminta A. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. B. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. C. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawaban poin A. PPh 21 atas potongan perusahaan gaji dan bonus yang dibayarkan kepada pajak Kusuma di bulan Desember 2010. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek 500.000, iuran pensiun 600.000, pengunjaan tunjangan mobil rumah 7 juta, fasilitas 1 buah BlackBerry 5 juta, tunjangan biaya langganan 500.000, bonus petak KP 50 juta. Perhitungan PPh 21 yaitu gaji pokok 20 juta, tunjangan pembelian mobil 7 juta, tunjangan pembelian rumah 7 juta, fasilitas 1 buah BlackBerry, tunjangan biaya langganan 500.000, bonus 50 juta. Premi jam sostek bayar perusahaan 500.000. Penghasilan bruto yaitu 92 juta. Biaya jabatan yaitu 5% dikali 92 juta itu 500.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 4.000. Penghasilan netonya yaitu 91.100.000. Jawaban poin B yaitu nomor 3. Perhitungan PPh atas gaji yaitu gaji pokoknya 22 juta. Penambah penghasilan tunjangan mobil 7 juta dan 6 juta, premi jam sostek 500.000. Penghasilan brutonya itu 35.500.000. Kemudian pengurangan penghasilan yaitu biaya jabatan 5% kali 22 juta yaitu 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Penghasilan neto per bulan 34.600.000. Penghasilan neto per tahun yaitu 7 kali 34 per 600 yaitu 242.200.000. PTKP per 3 yaitu WP 54 juta, kawin 4.500.000, tanggungan 3 yaitu 13.500.000. Penghasilan tidak kena pajak 72 juta, penghasilan kena pajak yaitu 170 juta per 200. Lalu PPh 21 terutang 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% kali 110 200 yaitu 16.530. PPh 21 setahun yaitu 19.532. PPh 21 sebulan yaitu 1.627.500. Penghasilan potongan PPh di atas bonus itu gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta yaitu 154 juta. Penambah penghasilan tunjangan mobil, tunjangan rumah dikali 7 bulan yaitu 49 juta dan 40 juta. Lalu jam sostek 7 bulan 3.500.000, bonusnya 50 juta. Penghasilan bruto setahun yaitu 290 juta 8.500.000. Pengurangan penghasilan biaya jabatan yaitu 7 bulan dikali 500.000, iuran pensiun 7 bulan dikali 400.000. Hasilnya penghasilan neto setahun yaitu 292 kali 200.000. Penghasilan tidak kena pajak 72 juta,
penghasilan kena pajak 220.200.000. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 60 juta itu 3 juta. 15% dikali 160.200.000 itu 24 juta 30.000. PPh terutang atas gaji dan bonus tahun yaitu 20 juta 30.000. PPh 21 atas gaji saja yaitu 19 juta. PPh 21 atas bonus 7 juta 500. PPh yang harus dipotong itu 1.620.000. PPh 21 atas gaji Desember 7 juta 500. PPh 21 atas bonus 9 juta 127.500. C. Upah borongan. Upah borongan sehari yaitu 1 juta dibagi 4. Upah sehari di atas 105.000 batas PKP. Upah borongan terutang pajak 4 kali 100.000. PPh 21 terutang yaitu 5% kali 400.000 yaitu 20.000. Mr. Speed masih dikategorikan sebagai WPLN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia. PPh asal 26 terutang yaitu 20% dikali 3.000 USD dikali 9.000 USD sama dengan 5.400.000. PPh 21 atas honor kepada penceramah bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yaitu PPh 21 terutang 5% dikali 50% dikali 15 juta yaitu 370.000 50.000. Ya, itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.